Kemudian di dalam syarah ini pun diulangi juga pembahasan tentang apa hukumnya penambahan sayyidina dalam sholawat. Ini diulang-ulang lagi karena pas pembahasannya di sini. Di sini pun juga dibahas oleh para ulama tentang bacaan tambahan sayyidina kepada sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak redaksi hadis sholawat itu kata-kata sayyidina itu nggak ada, walaupun nanti dalam beberapa bentuk ada. Nah sekarang penambahan sayyidina sebelum lafadz Muhammad hukumnya apa? Hukumnya menurut paling tidak mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin itu mengatakan mustahab, sangat-sangat dianjurkan dan disunahkan. Tapi bab ini Bapak Ibu perlu ditekankan ya, ini bukan bab saling menyalahkan, enggak. Kalau memang ada di antara saudara kita yang mereka memilih tanpa tambahan sayyidina, enggak ada masalah, redaksi hadis begitu. Cuma yang menjadi masalah kalau mereka nyalahkan, itu tentu jadi masalah. Ada dua pemahaman ulama dalam pembahasan ini, yaitu yang pertama, apakah yang lebih utama itu sulukul adab atau imtithalul amri? Adab lebih didahulukan ataukah perintah yang lebih didahulukan? Ini yang menjadi permasalahan para ulama dari zaman Nabi sampai sekarang. Adab yang lebih didahulukan atau perintah? Ada yang mengatakan adab lebih didahulukan, sehingga apapun kalau sudah Nabi ngajarkan jangan dirubah-rubah. Mereka memiliki pemahaman itu namanya perintah, udahlah nggak usah dirubah. Dan ini juga pernah dibuat oleh beberapa orang sahabat, ketika diperintahkan itu nggak dirubah. Sebahagian ulama mengatakan lebih didahulukan adab daripada perintah, dan ini banyak juga dalil-dalilnya. Di antaranya pernah dulu kita bahas, di antaranya sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika suluh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ada tulisan dalam perjanjian itu perjanjian min Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam abduhu wa rasuluh, surat perjanjian perdamaian dari Nabi Muhammad, Rasul dan utusan Allah. Itu yang jadi penulisnya itu katibnya Sayyidina Ali. Maka ketika selesai ditulis perjanjian, dibaca oleh pihak musyrik Mekah, maka dibaca perjanjian daripada Muhammad, Rasul dan utusan Allah. Maka kata pihak musyrik Mekah, apa ini tambahan Rasulullah ini? Hapus. Kalau kami mengakui engkau itu Rasulullah, nggak mungkinlah kami larang, nggak mungkin kami cegah, nggak mungkin kami perangi. Kami memerangi engkau karena kami nggak ngakui engkau sebagai Rasulullah. Hapus, kata orang musyrik Mekah. Maka Nabi pun perintahkan pada Sayyidina Ali. Waktu itu kan Sayyidina Ali yang nulis. Hapus, kata Nabi. Apa kata Sayyidina Ali? Nggak, saya nggak mau hapus. Selama-lamanya tidak akan saya hapus. Kenapa? Saya mengakui Tuhan sebagai Rasulullah. Nabi nggak marah. Perintah Nabi apa? Hapus. Tapi kata Sayyidina Ali, saya nggak mau hapus. Ini dalam bahasa keilmuan sulukul adab. Ini namanya adab, Bapak Ibu, bukan kurang ajar. Lah perintahnya suruh hapus. Tapi sahabat nggak mau, kenapa? Adab. Lah, maka dari kaidah ini para ulama mengatakan adab lebih didahulukan daripada perintah. Akhirnya Nabi minta, nah sinilah kertasnya. Nabi tanya, mana tulisan Rasulullah? Karena Nabi itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dan itu mukjizat untuk Rasulullah. Maka diberitahu, ini Nabi menghapus sendiri dengan tangan beliau. Nah, dari beberapa kisah ini diambil pelajaran adab lebih didahulukan. Maka kalau ada orang menambahkan sayyidina, sayyidina itu artinya Tuhan, dan itu bukan tidak ada dalil. Nabi sendiri yang mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, saya ini sayyid, tuan, pimpinan seluruh Bani Adam, wala fakhr, dan saya nggak sombong. Itu kenyataan kok, kata Nabi. Jadi Nabi sudah beritahu saya sayyid. Lah ketika Nabi beritahu saya sayyid, terus ada orang manggil Nabi sayyid, ya nggak salah. Cuma tadi ini dalam segi pendahuluan, adab lebih didahulukan atau perintah. Nggak ada masalah
bagi yang tidak menambahkan Sayyidina. Jangan pula orang yang biasa pakai Sayyidina nyalah-nyalahkan, itulah salah pula. Atau yang dia nggak pakai nyalahkan pula yang pakai. Ini bukan itu sebenarnya pembahasan para ulama. Jadi dibahas mana-mana pun. Yang penting kalau dia tidak menggunakan Sayyidina karena dia mengatakan saya ikut dengan apa yang Nabi ajarkan. Lah semoga dengan pemahaman dia itu dia juga mengamalkan sunnah. Tapi kalau yang kedua tadi juga dengan menambahkan Sayyidina karena adabnya pada Rasulullah, ya semoga dia juga mengamalkan sunnah. Itu nggak ada yang keluar dari agama, nggak ada. Hanya berbeda sedikit saja dalam segi apakah adab didahulukan ataukah perintah. Nah memang banyak mayoritas para ulama nggak nyaman memang kalau nggak pakai Sayyidina. Manggil Nabi kok langsung nama, itu kurang-kurang enak di hati, karena mungkin kebetulan itu bukan bahasa kita. Karena Nabi dalam Al-Quran waktu itu di awal-awal Islam, orang-orang Arab pegunungan itu kalau datang ke Madinah itu sukanya manggil tuh langsung nama, ya Muhammad, hei Muhammad. Turun ayat Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Langsung Allah tegur, jangan manggil Nabi Muhammad tuh macam kalian manggil satu sama lain, kata Allah. Nggak boleh, Allah tegur. Nah ini ayat-ayat seperti ini ataupun hadis-hadis yang lain, ini yang membuat para ulama itu mendahulukan sulukul adab. Jalur adab itu lebih mereka sukai. Tapi bukan berarti tadi nyalahkan, ya enggak. Ini pembahasannya panjang, tapi itu diantara beberapa pembahasan yang dibahas oleh para alim ulama. Nah ini hadirin Bapak Ibu, pembahasan tentang sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud akhir. Sholawat pada keluarga Nabi, apa hukumnya? Tadi pendapat yang sahih, dalam tasyahud akhir hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah sunnah ya sebaiknya tentu dibaca, jangan ditinggalkan. Ini dalam pembahasan ini selesai sudah jilid 1 dari syarah kitab Al-Adhkar. Ini kitab Al-Adhkar ini dalam syarahnya ada 4 jilid Bapak Ibu. Ada 4 jilid. Al-Adhkar yang saya pakai syarahnya adalah Al-Futuhatur Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ada 4 jilid tebal, dan dalam 1 jilid itu ada 2 juz, jadi kurang lebih ada 8 juz. Jilid 1 sudah selesai, makanya saya bawa 2 agak tebal karena saya ragu nggak kalau selesai satu pembahasan beralih ke kitab setelahnya. Tapi kita tengok jam sudah 6:05. Mungkin ini kita bahas di pagi hari ini. Kalau kita buka pembahasan baru, maka lanjut dengan pembahasan urutan setelahnya, yaitu bab doa selepas tasyahud akhir. Nah jadi dalam tasyahud akhir aja ada beberapa pembahasan kan. Tasyahud akhir itu pembahasan sendiri, sholawat pada Nabi itu pembahasan tersendiri, doa selepas sholawat itu ada juga pembahasan tersendiri. Kan dalam tasyahud akhir di ujung sebelum salam ada doa. Nah itu ada tuntunan juga daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya? Apa bacaannya? Apa kalimat yang ma'thur? Boleh nggak berdoa dengan selain doa yang diajarkan Nabi? Ngarang doa sendiri misalkan? Nah itu ada pembahasan di pembahasan babud doa ba'da tasyahudil akhir, bab pembahasan doa selepas tasyahud akhir. Ini mungkin yang bisa kita bahas sebelum ditutup. Di antara Bapak Ibu mungkin ada yang mau diskusi, tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada beberapa menit sebelum kita bisa melaksanakan sholat sunnah isya. Ada yang hendak bertanya? Silahkan Pak. Ucapan Sayyidina. Ya. Ucapan Sayyidina itu merupakan satu penghargaan. Contoh kita di dunia ini, saya punya jabatan, ya lantas undang dua ini, atau mungkin dapat insinyur undang dua ini. Ya. Jadi Sayyidina itu sholat saya merupakan kewajiban, kehormatan kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kadang-kadang kebanyakan orang baca Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi kalau saya termasuk, kalau itu masuk wajib saya pada Nabi kita. Ya. Ya, kalau mewajibkan diri tidak apa-apa, mewajibkan orang dengan misalkan mengatakan bagi saya penting karena saya ingin mengambil jalur pilihan adab, ya silahkan. Tapi tadi mau tidak mau ini ikhtilaf, ini pembahasannya ikhtilaf. Nabi sendiri dalam lafaz pembahasan sholawat, Ka'ab bin Ujroh, itu hadisnya tadi kan yang saya ambil itu langsung di poin bacaan sholawat. Tapi dalam hadis yang panjangnya, Ka'ab bin Ujroh datang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, untuk bacaan salam kepada engkau kami sudah tahu, tapi untuk bacaan sholawat tolong ajarkan kepada kami. Maka Nabi mengatakan, kalau kalian mau baca sholawat, kulu bacalah Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Nabi waktu itu ditanya, ya Rasulullah, tolong ajarkan kami bacaan sholawat. Maka Nabi ngajarkan, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad, nggak pakai Sayyidina. Jadi Nabi ngajarin orang, diantaranya Ka'ab bin Ujroh. Lah ketika Nabi ngajarkan begitu, itu kalimatnya berarti kan kalau yang ngamalkan kan nggak salah. Nah cuma tadi bagi kita ingin tambahkan Sayyidina, itu pembahasan panjang lebarnya. Kan nggak mungkin akhirnya Nabi ngajarkan seperti itu kita katakan salah, ya enggak, bunyi hadisnya begitu. Maka kawan-kawan yang tidak make, selagi memang cinta hadis, maksudnya cinta hadis tuh ingin bentuknya begini aja, nggak mau ditambah, dan itu pun syaratnya karena kecintaan pada Nabi, nggak masalah selagi nggak nyalahkan orang lain. Lah yang masalah tuh kan nyalah-nyalahkan ini di mana-mana. Ya termasuk kalau ulama yang memperbolehkan, bukan memperbolehkan ya, menganjurkan penambahan Sayyidina, yaitu diantaranya wajar kata para ulama, Nabi kok ngajarkan nggak pakai tambahan Sayyidina, karena kan Nabi mau yang mengajarkan itu Nabi langsung. Biasanya orang kan nggak mungkin mengangkat dirinya, itu sombong malah. Nabi orang yang paling tawaduk di dunia, yang paling rendah hati, nggak mungkin Nabi itu kalau ngasih tahu, panggil saya ini ya, nggak. Kita pun begitu. Kalau ditanya orang, siapa nama? Orang tuh kalau tawaduk, maka gelar-gelar tuh dia tutup. Nggak akan dia sebut, Pak siapa nama? Oh, Dr. Ahmad. Itu kenalan kayak begitu, orang belum lagi mulai ngobrol, udah, hai kok orang nggak beres. Walaupun dia jujur. Biasanya kalau kenalan, maka orang akan sebut nama. Siapa nama Pak? Oh, nama saya Jokowi. Dia nggak sebut gelar dia. Dan itu memang sudah menjadi adat orang yang beradab. Jadi kalau dia sebut gelar kepada orang-orang, ngajarin orang supaya manggil dia dengan gelar, itu malah nggak tawadhu. Maka wajar Rasulullah kalau ngajarkan itu, beliau tidak menyuruh orang seperti itu pada dirinya. Ini satu hal wajar. Jadi kalau ya ini tadi ikhtilaf, tidak perlu terlalu tajam. Kawan-kawan dari Muhammadiyah nggak pakai Sayyidina. Kalau dalam mazhab Hanafi ada lagi, dalam sholat nggak perlu, di luar sholat pakai. Itu mazhab Hanafi. Jadi ikhtilaf ini Bapak Ibu, mana yang paling nyaman, dan jangan saling menyalahkan. Wajar mayoritas ulama-ulama mazhab Syafi'i di zaman ini pakai Sayyidina karena memang rasa hati mereka itu kurang nyaman kecuali menambahkan penghormatan kalimat pada Nabi dengan Sayyidina, dan itu ada hadis-hadis lain yang mendukung, termasuk hadis dalam beberapa sholawat sahabat menambahkan Sayyidina. Nah itu bagus, cuma nggak bab nyalah menyalahkan. Tapi kalau sudah salah menyalahkan, terlalu banyak dalil untuk mendukung anjuran kalimat Sayyidina itu. Ada pertanyaan lain mungkin? Jadi kalau dikatakan wajib, ya tentu enggak juga. Sunnah ya dianjurkan. Itu pun ya tadi ala sulukil adab, karena adab kepada Rasulullah.